Waduh, mineral lain seperti besi, tembaga, perak. Kenapa harus ada kubangan di depan sini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, remnya nggak ini. Nah, yang mengandung banyak unsur material, kena air, kuarsa. Ini namanya batu kuarsa. Selamat siang teman-teman semua. Ini mataharinya ada di atas. Pukul 12 siang sepertinya. Ya, pukul 12 siang kita mau antar galon lagi. Jadi saya bawa 6 galon di sini. Ini depan ada 1, di belakang ada 5. Jadi lokasi yang kita mau tuju hari ini, siang ini, beda dari hari-hari kemarin ya. Jadi kalau sebelumnya kita antarnya itu jalan yang biasa saya rekam itu yang banyak tanjakannya. Jadi sekarang itu kita lewat jalan lain. Nah, lihat seperti apa lokasinya. Jadi itu di depan ini tuh ada bekas galian-galian orang habis nyari emas. Mau tahu gimana lokasi yang mau kita tuju atau lokasi baru yang mau kita tuju seperti apa? Dan saya pun juga baru 2 kali ke tempat tersebut. Jadi karena memang ini kita mau nganternya urgent banget. Tadi ditelepon sama orang yang butuh 6 galon itu agar cepet-cepet diantar. Jadi kita libas siang-siang. Tapi ya posisinya juga karena medannya nggak terlalu berat, nggak seperti lokasi yang kita tuju sebelum-sebelumnya yang banyak tanjakan, turunan curam. Ini lebih friendly lah jalanannya. Oke teman-teman, saya motovlog di sini, nanti jalanannya seperti apa, kita let's go. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke area hutan. Seperti tadi di pembukaan awal, saya bilang mau antar 6 galon air minum. Ya diberaniin aja lah, ambil siang-siang begini. Aduh, iya. Tadi itu ada jalanan, dia kayak ngebelah tanah gitu jalanannya. Nah, karena posisinya saya bawa gandengan galon kiri kanan gitu, jadi agak melebar kan ya. Ukuran size-nya motor gitu. Nah tadi jalanan itu memang dibuat ya tuh cuman buat 1 motor doang untuk bisa lewat. Sedangkan ukuran motor saya kan ada tambahan boncengan galon ini, jadi lebih lebar. Makanya tadi mepet ke tanah kiri kanan. Tapi untungnya ngepas sih, dan kita bisa lolos.
Oke, jalan aja jadi seperti ini dia. Sebenarnya ini nggak terlalu ekstrim, nggak se ekstrim lokasi di beberapa video sebelumnya. Cuma ya tetap aja kalau di sini hujan, wah itu bakal menangis kita karena akan sulit dilalui, apalagi kalau motor tidak menggunakan ban trail atau ban bergigi gitu. Nah, jadi ini nih lokasi bekas tambang perusahaan yang pernah mengelola area ini. Setelah diolah gitu ya penampakannya seperti ini. Banyak gali-galian, tapi emang udah di apa namanya? Apa ya bahasa istilah tambangnya gitu, kayak restrukturisasi, diperbaiki ulang. Jadi tidak terlalu membahayakan galian-galiannya dan kembali memperbaiki struktur tanahnya. Nah, seperti di depan situ tuh teman-teman. Aduh, itu depan tuh bekas galian dan gundukan tanah yang tersisa. Oke teman-teman, jadi di area tambang rakyat ini karakteristik adanya tuh banyak bebatuan seperti di depan teman-teman lihat ya. Itu batuan karena ini memang pegunungan, perbukitan yang mengandung banyak mineral. Bukan hanya emas, tapi ada mineral-mineral lain seperti besi, tembaga, perak, mungkin uranium juga ada kali ya, nikel pun ada. Terus ada satu lagi tuh mineral apa gitu, tabel periodiknya apa gitu, antimon kalau nggak salah, antimon. Jadi itu mineral yang dibutuhkan buat bahan pembuat senjata atau alat standar keamanan gitu, buat alutsista. Pokoknya gitulah. Teman-teman bisa browsing, nama mineralnya antimon. Nah, itu katanya tuh di sini tuh di Tanah Bombana ini tuh kaya banget dengan mineral antimon. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu dari mana berasalnya mineral-mineral seperti emas, perak, tembaga, ataupun kayak nikel seperti antimon tadi, ya sebenarnya sih masih banyak ya mineral atau material lainnya di sini. Tapi karena saya tidak tahu detailnya material itu apa-apa saja. Jadi kalau yang pernah saya googling itu katanya kalau tanahnya agak berkorosi kayak karat-karat gitu tuh katanya material yang atau kandungan
materialnya tuh banyak, mineral kandungan materialnya tuh banyak. Jadi kayak bentuk tanah merah kayak begini tuh pasti ada unsur-unsur kandungan material di dalamnya seperti besi, emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini tuh karakternya tuh ada tanah hitam gitu, pertemuan tanah hitam, tanah merah, yang itu pun juga sudah melewati proses zaman ribuan tahun dulu ya, proses panas bumi apa segala macam. Karena saya bukan ahli geologi, saya kurang tahu juga ya. Prosesnya seperti zaman purba gitulah. Jadi mungkin di daerah sini tuh dulu pembentukan tanahnya tuh mengalami pemanasan yang menyebabkan terjadinya banyak unsur-unsur material yang terkandung di dalam tanah yang ada di daerah saya lewati. Jadi teman-teman, yang pernah saya baca itu katanya tuh kalau mau nyari emas itu harus nyari urat atau urat emasnya. Urat emasnya itu bisa didapat dari pegunungan atau bukit-bukit yang menjulang, lembah yang turun atau sungai-sungai. Nah, kalau mau cari saja tuh cari batu kuarsa. Batu kuarsa itu jadi warnanya tuh dia kalau dia bersih itu dia agak putih-putih gitu, putih keras gitu, batu kuarsa. Jadi batu kuarsa itu adalah tempat apa namanya, tempat proses menempelnya urat-urat emas itu. Yang pernah saya googling seperti itu. Nah, di daerah sini tuh batu kuarsanya banyak banget, emang di setiap bukit. Nah, seperti teman-teman lihat depan itu tuh area yang lagi dikerjain atau ditambang. Wah, kita udah mau nyampe, cepat kan? Tapi ini jalanannya yang bikin wah, kenapa harus ada kubangan ya depan sini ya? Mari kita coba teman-teman. Oke. Untungnya masih bisa nanjak. Jadi kita nanti di depan sini nih bakal melewati jembatan kayu. Nah, ini kita masuk dari hutan lagi. Oh, depan itu ada ini, ada danau kecil. Itu sepertinya danau buatan atau danau yang bekas ditambang gitu. Itu ada di depan situ teman-teman. Oke. Oke, kita ke depan lagi. Bersiap. Oke. Depan ada jembatan kayu. Dan motor ini cuma pakai rem kaki doang. Wih. Danau yang depan itu airnya hijau. Lumayan keren sih. Oke, jadi tendanya tuh di depan sana, yang di seberang danau itu. Danau yang teman-teman lihat depan ini. Tenda yang mau kita anterin air minum galon itu ada di situ.
Tapi kita harus lewati dulu jembatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, remnya nggak ini. Jadi kita lewat jembatan kayu dengan melewati 6 galon air minum. Oke. Dilihat dari kayunya sih, itu batang pohon ya. Apalagi orang yang bikin jembatan itu mungkin pasti udah memperhitungkan pohon apa yang kuat bisa dilalui kendaraan seperti motor ketika membawa muatan berat. Oke teman-teman, jadi kita ada di sekitar Ilalang di sini. Nanti saya akan coba offin dulu kameranya ya, karena kalau merekam tenda orang dan orangnya pun juga belum tentu mengizinkan. Jadi tendanya tuh ada di depan sana. Nanti saya offin kameranya depan sana. Begitu selesai kita drop galon ini, kita baru cari-cari lagi emas kalau nemu ya. Jadi ini mereka kayak bikin jalan baru gitu. Oke, saya offin kameranya teman-teman, karena tendanya di depan situ. Oke, ini kayaknya hujannya nggak terlalu deras, cuma gerimis dikit doang. Dan saya lihat di atas juga awan gelapnya tuh cuma numpang lewat doang. Mungkin itu awan kinton, teman-teman. Nah, jadi di samping saya yang saya bilang tadi tuh ada danau. Ini dia penampakannya. Coba kita turun dulu, lihat ya. Depan itu tuh ada danau. Tuh danaunya seperti ini, teman-teman. Kayaknya sini bekas galian ya, galian orang cari emas. Tapi kalau posisinya seperti ini nih, bahaya juga sih ya. Nah, jadi begitulah. Oh, itu ada kayak aliran tanah merah gitu di situ tuh. Itu biasanya kalau jenis karakteristik tanah-tanah seperti itu tuh banyak mengandung mineral, material tuh. Yang di sana tuh, yang di ujung. Jadi danaunya ini warnanya hijau gitu karena sepertinya apa namanya, jadi kayak oksidasi dari tanah yang mengandung banyak unsur material kena air gitu, H2O, oksigen dan oksigen, jadi menghijau gitu deh warnanya. Tapi indah juga sih sebenarnya tuh pemandangannya tuh. Jadi tenda yang habis kita anterin air minum itu ada di seberang sana. Kalau teman-teman lihat ada warna biru-biru gitu, warna biru-biru itu ya itu dia simbol penambang rakyat dengan memakai tenda warna biru.
itu motor yang saya pakai hari ini, karena medannya nggak terlalu berat ya. Kita pakai ban yang tidak bergigi, sungguh sangat berani teman-teman. Ini kalau hujan yang benar-benar hujan kencang, pakai ban nggak bergigi gini, ban polosan gini, aduh, nggak bakal bisa lewat teman-teman. Yang ada cuma muter-muter di tempat kita, istilahnya tuh kita berdansa di atas tanah. Jadi kita lanjut jalan lagi. Nanti kita berhenti di depan sana, itu ada pohon, itu lumayan indah tuh pemandangannya di sana. Kita berhenti sambil kita lihat di sekitar apa yang bisa kita bahas. Baik teman-teman, kita jalan lagi. Kita jalan lagi, jadi lokasinya emang nggak terlalu jauh sih, dan medannya pun nggak terlalu berat tadi. Dan seperti yang saya bilang tadi, ya karena video-video sebelumnya kita kebanyakan mengambil gambar di tempat itu aja yang kita lalui seperti biasa. Jadi saya mau nyoba tempat yang lain lagi. Ini sungai-sungai kecil yang saya lewati ini, itu terbentuk sungai itu bukan karena alam ya yang membentuk, atau bisa dibilang proses alaminya bukan karena alam, tapi yang bikin jadi sungai kayak begitu tuh karena manusia yang menggali. Kita kayaknya saya jalan deh. Karena manusia yang menggali tanah untuk mencari emas dan meninggalkan bekas galian seperti itu, ya otomatis tekstur atau kontur tanah jadi berubah. Jelasin dulu. Oke. Hari ini jadi saya udah naik satu kali ke tempat yang jauh tadi pagi-pagi. Harusnya sih siang ini udah istirahat ya, nanti sore lagi baru naik lagi ke lokasi tambang. Tapi karena tadi orangnya butuh urgent banget, dan dia juga sebenarnya tuh dia mesennya tuh dari semalam, tapi kan nggak mungkin dong diantarnya malam-malam gini, diantarnya malam-malam gitu, apalagi area hutan, banyak jalan yang tidak stabil, ya bahaya banget sih. Apalagi yang kita mau datangin ini, kiri kanannya tuh banyak danau-danau bekas galian tambang. Oke teman-teman, kita berhenti di sini dulu, kita istirahat sekitar beberapa menit lah. Oke teman-teman, jadi biasanya kalau kemarin-kemarin habis nganter air ke tenda sana itu, emang saya lebih sering istirahat di daerah sini nih. Dari situ ada pohon, nggak tahu ini pohon apa ya. Ini pohon apa? Jadi istirahat di bawah pohon ini. Ini karena cuacanya lagi mendung, jadi nggak terik sih. Biasanya tuh kalau terik tuh, ini rumputnya tuh kayak glowing gitu warnanya, kayak golden hour, warna emas kena warna hijau gitu. Enak banget, anginnya juga sepoi-sepoi pada daerah sini. Udah gitu nih agak sepi sih, jadi itu yang saya suka. Nah kayak gini tuh
Tenda di sana tuh jadi buat tempat mereka istirahat, tidur. Jadi banyak tuh penambang-penambang lokal rakyat gitu tuh yang pendatang. Jadi dari daerah mana gitu, daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, ataupun daerah-daerah manapun pokoknya deh seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa tuh yang milih buat ngekos, milih buat tinggal di atas area tambang. Jadi kalau mereka ngekos itu tuh ya mereka bayar sewa ya di pemukiman penduduk atau di desa tempat tambang emas ini. Mereka bayar sewa dan air terjamin, listrik terjamin, segalanya terjamin kan. Kalau mereka nggak mau bolak-balik dan nggak mau juga ngekos, ya biasanya mereka akan mendirikan tenda seperti itu tuh. Simbolnya tuh warna biru, tenda biru gitu. Jadi di lokasi tambang. Jadi mereka bakal bikin WC darurat, bakal bikin penampungan air. Biasanya penampungan airnya itu dia bikin lebar gitu. Jadi bikin terpal lebar kayak kolam ikan lele gitu. Terus mereka nunggu hujan. Atau enggak mereka juga kayak tempat yang saya datengin tadi nganter galon itu kan dia sampingnya itu kan pas banget ada danau ya. Jadi mereka tuh pakai mesin buat pengisap air, buat ngisap air danau itu dan ditampung di atas di tenda mereka. Jadi kayak air-air kayak gitu tuh mereka gunakan tuh peruntukannya tuh buat cuci piring atau mungkin mandi ya. Tapi nggak tahu juga deh. Kalau mandi pakai air gitu kan bukannya banyak logamnya ya. Apalagi kita lihat tadi airnya tuh hijau kayak gitu, oksidasinya tuh pasti tinggi. Jadi mereka tuh nampung air buat mandi, mungkin cuci piring, cuci kaki, segala macam, ataupun cuci-cuci lainnya tuh pakai terpal kayak bikin kolam ikan lele gitu. Jadi kalau buat minum, mereka nggak akan mungkin berani minum air danau walaupun itu sudah direbus di derajat 100 derajat Celcius. Mereka nggak bakal berani karena itu pasti air yang ada di danau itu timbalnya sangat berat, mengandung logam berat. Jadi mau nggak mau mereka ya mesen air dari lokasi pemukiman desa terdekat buat dianterin. Jadi tadi air yang saya jual itu di sini bukan 20.000 teman-teman ya. Itu lebih murah, itu sekitar berapa ya kalau nggak salah itu 14.000 per galonnya. Ini karena tempatnya dekat dan ya medannya juga nggak terlalu berat sih. Jadi harganya segitu. Begitulah teman-teman. Nah, tenda mereka tuh kayak mereka lagi pada kerja. Jadi kalau teman-teman dengar ada suara kayak mesin kapal, itu adalah mesin dongfeng. Namanya tuh mereknya tuh dongfeng. Itu mesin pengisap lumpur air yang nantinya tuh disaring buat memisahkan tanah dan biji-biji emas.
yang mereka kumpulkan. Nah teman-teman, ini yang saya maksud tadi, di sini tuh di Bombana ini, di area kotanya tuh banyak banget. Ini namanya batu kuarsa. Ini namanya batu kuarsa. Jadi batu-batu ini nih yang pernah saya googling ya, katanya tuh dia yang jadi penanda kalau kita bakal dapat urat emas istilahnya, tempat emas berkumpul. Karena karakteristik batu ini tuh berat. Ini karena proses pemanasan bumi dulu kali ya, jadi itu hampir ribuan tahun yang lalu. Nah terbentuk kayak gini, jadi mendingin kan dari panas magma atau sebagainya lah. Nah katanya tuh ini buat kalau ada batu ini tuh di sekitarnya tuh pasti ikutin jalurnya, jalur batu ini pasti di sekitarnya tuh ada emas. Bisa jadi emasnya dalam bentuk halus ataupun emasnya dalam bentuk kayak bongkahan nugget gitu. Pokoknya ikutin jalur batu ini. Nah kalau ke batunya warna putih itu katanya itu nggak ada kandungan material kayak emas di dalamnya. Biasanya tuh harus nyari yang berongga kayak sarang lebah gitu. Itu kita cari batu yang misalnya kayak gini nih, batu ini kan agak berat nih, sesuai dengan beratnya dan penglihatan kita yang kita rasakan dan kita lihat ya sesuai beratnya. Tapi kalau misalnya ada batu kayak gini nih, berongga warnanya pucat, hitam atau kayak sarang lebah gitu, tapi beratnya tuh beda, lebih berat lagi istilahnya. Nah itu biasanya itu di dalam itu ada emasnya teman-teman. Jadi dari yang kita rasakan itu kayaknya kok nggak sesuai ya sama berat batu itu. Padahal batunya kecil tapi kok rasanya berat banget. Itu teman-teman. Jadi emang emas itu dia apa namanya? Emas itu kalau nyampur di tanah tuh ya dia bakal ngumpul sendiri. Istilahnya tuh ya karena emas itu logam berat ya. Logam berat itu jadi kalau misalkan kena aliran air gitu tuh dia bakal nyangkut itu di tempat yang bisa menahan berat dari emas itu nggak bakal ngikut sama lumpur-lumpur tanah atau segala macam ketika ada yang nahan lajunya. Jadi biasanya tuh kalau di daerah tambang emas Bombana itu katanya emang yang paling banyak tuh cari aja aliran-aliran air sungai. Kalau orang mau mendulang ya, bukan yang pakai mesin, itu mendulang di situ tuh. Itu biasanya banyak yang serpian sisa-sisa kecil gitu. Ya udah teman-teman, karena video kita juga di sini pendek saja dan kita juga belum pernah nyobain vibes ngantar galon ke daerah sini. Kita akhiri aja dulu di sini. Dan next, gua pengen banget coba mendulang emas, cuman belum dapat orang yang bisa diajak sih. Lebih tepatnya ya karena gue juga kan mau nge-record ya, nggak mungkin dong nggak di-record. Mau nge-record tapi takutnya orangnya juga nggak mau di-record dan ketakutan gimana gitu. Karena ya seperti teman-teman tahu kalau tambang rakyat itu ya pasti banyak bersinggungan lah sama pemerintah. Ini bakal jadi tanah pemerintah. Kalau kita tahu di sini ada emas, pemerintah tahu ada emas, pasti pemerintah akan klaim ini tanah pemerintah dan tanah negara. Ya udah teman-teman,
next nanti mudah-mudahan kita bisa berpetualang lagi di Bombana ini buat cari emas ya. Kita cari emas nanti, masa kita ngantar galon mulu ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, saya mau pulang, ini agak oke teman-teman, bye, sampai ketemu di video selanjutnya di perjalanan nomad taker kita Sulawesi Tenggara.